Baik, shalom jemaat Tuhan. Haleluya, anugerah Tuhan besar bagi kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih boleh sehat, kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Kita percaya semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita telah memperingati kematian dan kebangkitan daripada Yesus. Dan saat ini berarti kita berada pada sebuah suasana di mana peringatan antara kebangkitan Yesus dan kenaikan dia naik ke surga. Itulah yang sedang kita peringati hari-hari ini. Itulah yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita semua, supaya kita mengerti sesungguhnya bagaimana cara Tuhan itu untuk memberi kemenangan bagi kita semua. Berita kuasa kebangkitan Yesus adalah mengubah duka cita menjadi sukacita. Kita buka dalam kitab Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ketiga. Untuk pembacaan pertama, saya mohon untuk kita berdiri. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, kita baca bersama-sama ayatnya yang ketiga. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Kepada mereka Dia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa Ia hidup, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Puji Tuhan, ini sejarah firman-Nya, sejarah daripada Yesus Kristus, di mana sejak kebangkitan Yesus dari antara orang mati, Dia tidak langsung naik ke surga, tetapi Dia masih ada di bumi ini untuk menunjukkan dirinya bahwa benar-benar Dia telah bangkit. Karena di situ ada Thomas. Thomas katakan, sebelum aku melihat tanda paku pada tangannya, bahkan lubang yang ada di lambungnya, maka aku tidak percaya. Begitu banyak info yang disampaikan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, tapi begitu banyak murid-murid yang tidak mau tahu dan mereka tidak percaya. Tetapi jemaat Tuhan yang saya kasihi, di sini firman Tuhan katakan bahwa kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan menunjukkan begitu banyak tanda-tanda di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. 40 hari lamanya Dia keliling kota, keliling desa, datang kepada murid-muridnya, datang kepada para tua-tua, menunjukkan bahwa dirinya itu sesungguhnya telah bangkit dari antara orang mati. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, tetapi banyak di antara mereka yang enggak percaya, saudara-saudara. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes pasalnya ke-20. Yohanes pasalnya yang ke-20. Kita akan baca satu perikop di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat 16 deh. 11 sampai 16 kita bergantian baca ya. Yohanes 20. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Silakan. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat itu. Kata malaikat-malaikat itu kepada ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria. Maria dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya
Rabuni artinya guru. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, di sini kita bisa melihat bahwa Maria Magdalena itu adalah orang yang terkenal. 15 kali ditulis nama Maria Magdalena dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 15 kali nama Maria itu cukup ngetop. Maria Magdalena adalah cukup terkenal dalam Perjanjian Baru, saudara-saudara ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Maria Magdalena yang tadinya sebelum dia jumpa dengan Yesus, dia pernah kerasukan 7 roh jahat. Nah, atas kesediaannya, atas kesungguhannya, atas penerimaan mujizat yang dia sudah terima, kesembuhan yang sudah dia terima, maka dia menyatakan diri bahwa dia adalah orang perempuan yang mengasihi dia. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, di sini kita bisa melihat, coba kita lihat lagi saudara, siapa sebenarnya Maria ini yang sebenarnya. Injil Markus pasal 16, Markus pasalnya yang ke-16. Iya. Coba Pak Reinhard baca ayat 9. Ayat 9. Markus 16 ayat yang ke-9. Iya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Terus Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. iya, mereka tidak percaya. Jadi spesial saudara-saudara, Maria Magdalena itu begitu spesial di mata Yesus. Manusia pertama, perempuan pertama yang menyaksikan kebangkitan Yesus, dan Yesus langsung berbicara kepada dia langsung saat Yesus bangkit. Begitu spesialnya Maria Magdalena ini, saudara ya. Dia dikenal adalah seorang yang takut akan Tuhan ketika dia sudah bertobat ya. Ketika Tuhan menyembuhkan dan mengusir 7 setan yang ada dalam tubuhnya. Saudara, 1 setan aja setengah mati. 1 setan aja udah kuat, apalagi 7 setan, 7 roh jahat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kata kita berat, saudara saya sama Ibu Siagian beberapa kali berdoa untuk Ibu Simar Mata yang ada di Bojong Menteng. Kelihatannya ibu ini stres, kata saya sih ya. Dan kata suaminya dia masih suka percaya dukun-dukun lah gitu. Satu kali saya berdoa, jadi ibu ini tidak betah di rumah dan dia ingin bunuh diri. Nah, saat dia kumat, suaminya takut gitu loh, karena dia pernah mencoba bunuh diri. Dia coba mau gantung leher di lantai 2-nya, saudara, dan saya diajak Ibu Siagian untuk berdoa di sana. Saya datang pertama, dia lagi di kamar. Ketika saya ada, dia setannya kayak mau jadi, saudara ya. Saya sebetulnya nggak mau langsung masuk ke kamar, pengennya biarlah dia keluar. Tapi ketika dia lihat saya, setannya kayak mau jadi. Jadi akhirnya saya masuk kamar dan saya pegang dia, saudara, karena dia lompat-lompat di atas kasurnya dia, di atas ranjang dia. Saya pegang dia yang berdoa. Selesai berdoa, saya lihat agak tenang orangnya. Kami ke ruang tamu, saudara. Kalau saya katakan, ibu, lawan setan, ibu. Iya. Tapi mulutnya komat kami. Ibu, kalau ada setan, dalam nama Yesus. Iya. Bilang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan keluar. Dia ngikutin, saudara ya. Udah. Tenang, saya sama Ibu Siagian pulang. Kami dipanggil lagi untuk datang bersama Ibu Siagian juga. Pas kami ngobrol di ruang tamu, tiba-tiba, jadi pintunya dia kayak berdiri begini, terus tidak terasa dia udah cepat dia keluar lari, saudara ya, lari dia entah kemana, dan hal itu terjadi berkali-kali dan pernah 1-2 hari tidak pulang, saudara ya. Jadi suaminya ketakutan, udah
Berdoa, akhirnya kami nunggu sama ibu Segen kelamaan. Suaminya kejar pakai motor, nggak datang-datang, udah pamit aja sama anaknya, kami pulang. Terus akhirnya panggil lagi, kumat lagi dia. Terus saya bilang sama suaminya, saya bilang, ini ibu minta pulang kampung, izinkan aja dia pulang kampung. Karena saya lihat sebetulnya dia roh daging yang menguasai dia. Roh daging. Saya katakan kalau setan takut kepada nama Yesus, amin. Setan kalau kita udah usir dalam nama Yesus, dia pasti takut, dia pasti pergi. Tapi ini ibu ini bolak-balik. Saya bilang, saya punya pendapat ini ibu ini ada roh daging dalam dirinya. Dia pengen pulang, nggak boleh sama suaminya. Udah izinkan pulang, saya bilang, izinkan aja dia pulang. Nah rupanya historisnya memang pada masa mudanya juga ibu ini suka ngelamun menurut suaminya itu, saudara. Dan akhirnya dipanggil lagi sih sudah tidak mau datang. Kenapa? Tapi saya pernah ditelepon lagi, dia telepon, bapak itu telepon, saya doakan di telepon. Karena yang saya lihat itu sebetulnya roh kedagingan dia. Roh kedagingan dibikin lah sama dia. Biar suamiku marah, biar suamiku stres, biar suamiku, perasaan saya sih seperti itu. Saya tidak mau datang lagi, saudaranya. Berkali-kali kami sebagai hamba Tuhan mendoakan orang yang dirasuk setan. Bahkan pernah ada keluarga dari Bapak Repi, Pasaribu, yang mana Pak Repi? Pasaribu, iya. Wih, saya sama Pak Gembala itu berkelahi di situ. Itu waktu itu David kan nggak salah Pak Repi ya. David itu masih muda, masih bujangan waktu itu. Dia kami gulat di situ dengan si David ini. Akhirnya dia kayak mau gulat saya. Akhirnya jatuh dia sampai saya laki-laki saya tekan gitu, pakai lutut itu punggungnya dia supaya dia nggak bangkit. Orang gede begitu, ntar sekali pukul saya roboh saya. Jadi udah injak itu kakinya kan ditemprokin, diinjak ini lututnya, injak pula ininya, biar dia tidak bangkit gitu. Jadi berkali-kali kami berdoa seperti itu, tapi mujizat Tuhan terjadi. Setan itu pergi dan tidak kembali lagi ya Pak Repia. Anugerah Tuhan, dan sekarang dia sudah menikah. Banyak hal yang kami alami kalau kami mendoakan orang yang dirasuk setan itu. Saudara masih ingat keluarga Bapak Repi juga ada seorang gadis datang dan duduk di daerahnya Bapak Repi atau di daerah, pokoknya di sekitar itu lah duduknya. Saya ingat itu Bapak Repi itu telepon Pak Repi telepon saya, Pak Repi telepon ke Tangerang ya Pak Repi ya. Baru jadi kami berdoa waktu malam minggu itu. Besoknya dia ibadah di sini. Saudara tahu, saya datangin dia ketakutan saya datang di situ. Terus lagi puji-pujian Ibu Marbun Putri, saya nggak lupa pimpin pujian. Menjadi setannya di dalam gereja. Ingat nggak saudara-saudara? Menjadi setannya sampai dia gelisah dan dia jatuh sampai kursi singkirkan sementara puji-pujian. Habis ibadah duduk di depan, saya bilang jangan pulang dulu, saya bilang bener dia pegang guna-guna saudara. Ada yang di cincinnya, ada yang cincinnya, ada juga yang diikat di pinggangnya. Buka pinggangnya, buka. Benar saudara-saudara, ada tali di situ dan ada benda-benda yang ada di situ. Jadi untuk pengalaman mendoakan orang yang dirasuk setan, banyak hal sudah yang kami alami selama jadi hamba Tuhan. Jadi saya punya pendapat bahwa Ibu Simarmata itu adalah keinginan daging dia sendiri. Jadi kalau keinginan daging kita berdoa dia maunya seperti itu. Saya dengar sudah dibaptis di gereja apa di Rias kali ya Bu ya. Sudah dibaptis katanya. Saya pikir ya udah dia sudah dibaptis, ya panggillah pendeta yang baptis dia aturannya, gitu kan? Nggak nanti udah umat baru panggil saya, maka saya tidak akan datang lagi ke situ. Gitu. Aturan siapa yang baptis dia tanggung jawab gitu loh. Nah, tapi saya kembali lagi kepada firman Tuhan. Maria Magdalena dikuasai oleh 7 setan. 7 itu angka sempurna saudara-saudara. Jadi penguasaan setan kepada Maria Magdalena itu sempurna. Artinya penuh kuasa setan itu dalam pribadi Maria Magdalena.
Tapi kita lihat di sini firman Tuhan katakan,